Kalau sampean? Kalau saya jarang pulang, Mas. Jarang pulang. Pulang. Jarang pulang, maunya digoyang. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pratiwi dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi di program acara podcast Pratiwi Radio. Dan untuk edisi kali ini kita kedatangan narasumber, seorang mahasiswa, 2 orang mahasiswa. Baik, kita langsung sapa saja. Ini ada 2 narasumber kita, seorang mahasiswa. Yang pertama ada Mas Fatur. Selamat pagi Mas Fatur. Pagi Mas. Gimana kabarnya Mas? Sudah yang kedua kalinya ya Mas ya? Benar. Untuk Mas yang satunya ini pertama kali datang ini Mas Said. Ya, Selamat pagi. selamat pagi. Wah, debut ya. Debut, Mas. Pertama kali. Iya, ini kira-kira satu fakultas, satu universitas atau gimana ini? Kalau satu universitas sih iya, cuman kalau fakultas beda. Kebetulan saya di Usuluddin dan Mas Fatur di Syariah. Di syariah ya, di hukum ya. Mas sampean di mana? Di sastra. Sastra Usuluddin. ya. Oke. Oke, berarti ini satu universitas ya. Iya. Hanya beda fakultas gitu ya orang tahunya. Nah, Mas Fatur ini salah satu teman kita, ya. Salah satu temannya teman kita. Dari Mas Alif ya. Iya. Itu teman apa, Mas? Kecil Mas, teman main gitu. Teman main ya. Ya, teman main dari. Jangan-jangan rumahnya tetanggaan sudah Nah, ini. benar banget. Selisih berapa rumah sih sama Mas Alif? Oh, ini malah kalah gitu. 5 langkah ya, dekat sekali ya. Wah, ini kebetulan Mas Alifnya yang lagi nggak hadir ya untuk hari ini. Kalau Mas Said asli mana ini? Saya asli di Wonosari di desa Lombok Wetan. Oh, saya tahunya Lombok Kulon. Sebelahnya lagi di Sebelahnya lagi, kalau ya. Lombok Kulon itu di barat, kalau Wetannya yang di timur. Nah, sebenarnya saya nggak pernah sampai ke sana, Mas, tapi dengar nama Lombok Kulon. Jadi dulu ada Pok Darwis ya, datang sini jadi narasumber di Lombok Kulon. Gitu. Lombok apa Lombok sih yang betul itu? Lombok. Lombok ya. Kok orang bilangnya Orang Lombok? Madura kan, Mas. Dia berubah gitu ya. Oke ya, Mas. Oke. Oke. Apa oke itu, Mas? Ya, merubah yang harus. Abu-abu. Iya, abu-abu lah gitu. Iya, Mas Fatur sudah semester berapa nih? Jelas sekarang sudah 4. Semester 4. Ini sarjana ya nanti ya, S1. Berarti 8 semester. Kurang 4 semester lagi ya. Lagi. 2 tahun lagi. Iya. 2 tahun lagi. Iya. Itu kalau normal, Mas. Normalnya ya. Kalau lulus tepat waktu gitu kan maksudnya kan. Semoga aja. Semoga saja ya. Amin. Kalau Mas Said semester berapa? Semester 4 juga, Mas. Semester 4 juga. Semester 4 juga. Ini mungkin tanya Mas Said dulu. Kenapa Mas kok milih sastra kok nggak hukum juga? Jadi dulu tuh habis lulus tuh kan pikirannya kita tuh kan nggak tahu, Mas. Yang penting kita ikut dapat universitas dulu gitu, udah mikir ke belakangnya gitu loh, Mas. Ternyata sulit sekali. Sulit sekali everybody gitu ya. Itu dulu sampean masuk universitas tes mandiri atau dapat Yang apa ya? jalur undangan itu. SNMPTN ya? Ya sejenis itu, cuman khusus untuk PTKIN Islam, Mas. Dapat yang itu Ya. langsung diambil ya. Langsung diambil. Nah, pertanyaannya Mas Said, apakah itu memang jurusan yang diinginkan? Apa karena dapat jalur undangan ya terpaksa ya udah berarti kan emang Ya kalau diinginkan sih 50-50, Mas. Ya 50-50 ya. biasa aja sih jurusan yang tidak diinginkan dan tidak dihindari. Cuman dulu itu kan ya pengen kuliah pokoknya masuk dah gitu dulu. Karena ini di fakultas apa dulu? Pengennya sih sebenarnya di komunikasi, Mas. Komunikasi ya. Komunikasi di dakwah. Mungkin Cuman ya. keterimanya di itu ya mau gimana lagi, Mas. Daripada ikut tes lagi gitu dulu. Mas. Belum tentu diterima. Belum tentu diterima. Dan kalau ditinggal eman gitu dulu. Iya, Soalnya iya. kan jalur undangan nggak semua dapat Iya kesempatan betul, itu, Mas. semuanya nggak bisa dapet ya, hanya Ya. beberapa orang saja gitu. Kalau Mas Said kontrak juga. Sama satu kontrakan. Satu kontrakan mulai ya. Kenapa aku nggak ngekos? Tapi Nah, Beda kamar, Mas. nggak satu kamar. Enggak mau, Mas. bahaya. Ini soalnya agak aneh. Iya, kenapa aku nggak ngekos? Kok milih kontrak? Karena perhitungan ya, kalau ngekos kan bayarnya tiap bulan, Mas. Kalau kontrak
kita dibayarnya buat 1 tahun ke Berapa depan. satu tahun kalau boleh tahu? Kalau di tempatnya kami itu sekitar 6,5. 6,5 juta Iya, ya. itu dibagi 6 orang ya sekitar 1 jutaan lebih lah. Jadi kan hitungannya lebih hemat lah mas gitu. Lebih hemat ya Lebih daripada hemat. di kos ya. Lebih hemat. Tapi masak sendiri apa beli? Masa sendiri kadang beli juga mas. Murah gitu. Beneran ya. Enak masak sendiri apa beli sih? Enakan kalau enaknya sih enak beli ya. Kalau kita ngomong enak terlepas dari itu mahal apa enggak ya mas. Kalau ngomong enak sih Instan ya. lebih instan, Tinggal makan. tinggal makan. Cuman kalau hemat sih masak sendiri sih. Kalau udah biasanya kalau di Instagram, kalau di media sosial, kalau udah apa namanya tanggal-tanggal tua, jadi anak kos makan mie instan aja. Beneran itu? Beneran mas. Soalnya kita tuh memegang prinsip mas di Apa kota itu kita, prinsipnya Mas. itu? Jadi meskipun kita itu cuma makan sama garam mas, kalau makannya itu bersama-sama Acen mas. Acen kunci Aceh Kunci ya. Acen mas. Tak kira manis bersama-sama gitu. Enggak ya, tetap Aceh. Asin. Ya, itu ada. Kebersamaannya cuman yang dapat mas. Ah. Ini kayak sekarang, ini kan bulan puasa. Ya. Itu gimana tuh menu buka puasa? Kebanyakan masak bareng atau memang udah ini beli juga? Barang sih kadang kan gitu. Lebih seruan masak bareng sih kalau buka puasa. Iya, tapi lebih seru lagi mas. Apa Kita itu? itu ke masjid mas. Kamu sih Dapat takjil gratis ya. Iya. Itu Tapi juga salah satu strategi sih. strategi ya, penghematan pengeluaran juga gitu ya. Penghematan Iya. berkedok mencari barokah. Kenapa kok nggak sambil kerja mungkin buka usaha di sana? Ada kepikiran dulu? Apa fokus belajar aja? Freelance. Apa itu? Ringan gitu kan. Buka angkringan? Iya. Di Tapi ikut temen sih, temen kan ada yang Oke. buka aja. Ya ikut apa? Naruh saham gitu? ya enggak jadi yang ini juga lah mas jualan Yang gitu. kerja juga. Dari bukanya itu habisnya Isya sampai jam 3 pagi. Aduh. Bayangin mas gitu. Jam 6 kita kuliah gitu. Nggak sempet tidur, usahain tidur ya tanggung kan subuh sambil nunggu sholat subuh. Selesai sholat subuh tidur mungkin berapa jam aja. Bangun, panas kepala itu mas kalau nggak biasa gitu. Jadi di kelas itu ya terpaksa ya tidur paling dulu paling belakang. Ya itu. Jadi ya nggak maksimal lah mas. Jadi fokus aja sama Enakan Jadi kalau kuliah. jualan pulsa ya bisa. Jualan pulsa, tapi banyak yang ngebon nanti. Iya. Benar banget. Rawan mas. Rawan kalau pulsa. Bisa Bisa merusak Kan nggak enak teman. juga kan, Iya. sama temen nggak dikasih nggak enak, dikasih minus. minus nggak bayar pas ditagih susah gitu ya. Jadi tapi sempet ya buka usaha kayak gitu ya. Sempet ya. Sekarang enggak udah. Cari referensi dulu. Ya, akhirnya nggak pulang. Ya buka sih sekarang masih berjalan ya ini Kayak angkringan gitu ya. ringan sama travel mas. Travel ya. Iya. Liburan. Kenapa kok nggak sukuan dulu, sukuan di institusi apa gitu? Susah ya. Kan bisa kan diatur jadwalnya, saya minta sore gitu kuliah. Bisa? Nggak bisa? Bisa ya. Tinggal atur jadwalnya kita sendiri. Dosennya. Langsung dengan sistem mas. Oke. Jadi kita lihat dari kelas mengambil dari prodi lain juga bisa ada di prodi. Jadi ada matkul yang kita pengen kan gitu. Sesuai lah dengan. Kalau nggak sesuai, nggak bisa Nggak berarti. bisa mas. Tetap ikut yang pagi gitu kan? Iya Mayoritas memang pagi ya. pagi. Jam berapa masuk biasanya? Kalau jam normalnya ada yang jam 6. Jam 6. Iya. Aduh ya paginya ya. Apa sekarang libur kuliah? Kalau weekend libur mas. Sekarang kan ya hari Sabtu Hari- sekarang ya. Sabtu hari Minggu Sabtu. biasanya weekend ya. Menyesuaikan jam dinas. Iya. Biasanya kalau Jumat sore itu dari selatan banyak yang pulang biasanya ya. Mudiknya mahasiswa Jember. Ya. Mudiknya mahasiswa ya. Sabtu Minggu. Balik biasanya hari apa? Senin pagi atau Minggu malam? Beda sih kalau saya sih Senin mas karena Senin itu saya kuliahnya sore ya jam 3. Jadi saya siang Seninnya itu. Senin ya. Kalau sampean Kalau saya jarang pulang mas. jarang pulang. Jarang pulang maunya digoyang. Aduh. Jarang pulang mas. Jarang pulang. Jarang Kenapa pulang. maksudnya jarang pulang?
Nggak kangen sama orang tua. Bukan nggak kangen, justru membuat kangen orang tua Mas. Biar kalau saya pulang tuh kangennya bertambah Mas. Kayak penyambutannya itu biar beda gitu. Biar beda gitu. Wah. Paling pas sampean dateng nyewa hadra. Nah, karpet merah Mas di rumah. Karpet merah ya. Merah di rumah. Iya. Tapi sampean asli Bondowoso. Asli Malang mas, Asli Malang sampean. Lahir di Malang sampean. akhirnya di Malang, cuma sekarang domisili Bondowoso. Mungkin orang tua bertugas di sini atau gimana? Enggak mas, apa ya, pindahan aja jadi. Pengen jadi orang Latau mungkin ya. Iya bisa jadi. Berarti orang Jawa kan, orang Jawa ke orang Madura. Iya kan migrasi mas. Jadi Apa punya istri di sini atau bapaknya yang punya dapat bapak di sini atau gimana? bapak saya yang dapat istri di Malang, jadi ibu saya yang asli Bapak orang Madura. orang campuran Pandalungan mas, Jember. Jember ya. Kenapa kok tidak tanya sampean? Kenapa kok milih di Bondowoso nggak di Jember? Adem mungkin mas, Bondowoso. Adem ya. Hampir mirip sama Malang mas. Malang, 11-12. Kalau di Jember panas mas. Jauh lah sama Malang. Di Malang kota besar. Iya. Ya kan, tempat wisatanya besar-besar gitu ya. Ini besar mas. Besar apanya? Besaran. Besar ceritanya ya. Oh iya, banyak masa lalu yang indah juga di Bondowoso ya. Kalau Mas Said beneran nggak mau mudik nih? Enggak Mas, di rumah aja Mas. Kayak ke tetangga-tetangga yang dekat sama family dari bokap nyokap. Bokap nyokap sekitar Paling kalau rumah. hari raya salam-salaman pagi, siangnya udah kayak hari biasa. Hari biasa Mas. Apalagi kan kalau udah besar tuh yang ke keluarga lain tuh kayak gimana gitu Mas. Pertama kan nggak dapat itu Mas, nggak dapat angpau, sudah Tahu ya. usia sudah lanjut ya. Malah Terus kita harus ngasih ke anak, Harus ngasih, atau ini iya, Mas. makan gitu ya biasanya. iya. Dan kadang tuh sering ditanyain Mas, Iya. kayak gitu deh. Kalah Makanya lagi mah. kapan nikah? Repot ya kalau udah bawa pasangan. Loh, mana pasangannya? Pas bawa pasangan udah tunangan. Loh, kapan nikah? Iya. Gitu kan. Pas udah nikah, mau mana anaknya? Repot ya? Repot kalau kita ngikuti omongannya orang ya, hidup ini ya. Masalah ya. Nah, ini ada seorang mahasiswa, mungkin kita mau tanya-tanya juga seputar berita yang viral kemarin. Itu kan timnas ditolak. Kok timnas? Indonesia yang nolak timnas Israel itu ya di Piala Dunia U20 dan menyebabkan Indonesia itu gagal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Nah, kira-kira menurut pandangan mahasiswa ini gimana nih? Dari Mas Said atau Mas Fatur dulu? Jadi Fatur dulu deh. Oke. Kayaknya lebih siap dari tadi sudah ancang-ancang saya. Ancang ya. Aduh, Oke. ya. Gimana nih tanggapan? Wakil mahasiswa ya maksudnya akan bicara juga mengenai isu ini. Jadi kita menganalisis ya benar apa yang kita lihat saat ini, di mana sepak bola kita itu dicampuri oleh politik. Jadi Olahraga dicampur politik. harusnya orang-orang politik tidak usah ikut serta gitu. Bukan bukan bidangnya gitu. Bukan ranahnya ya. Bukan ranahnya juga, karena yang mempunyai pengalaman dan juga ilmunya di situ ya orang-orang yang mempunyai bidang di situ. Salah satu contoh ya Erick Thohir, PSSI yang sekarang, di mana Erick Thohir ini merupakan ya mengenai sepak bola nggak usah diragukan lagi. Sebelumnya sudah menjadi presiden dari Inter Milan juga, memegang saham dari klub-klub besar juga yang di Indonesia gitu. Jadi kalau menurut saya dari kemarin ada beberapa cawapres dan juga gubernur Bali, Wayan Koster kemarin yang menolak itu, ya bolehlah berpendapat, nama juga masyarakat dan juga pejabat negara bebas lah untuk menyuarakan suaranya. Hanya saja ketika beliau menyampaikan suaranya di situ, yang harus dipertimbangkan imbasnya itu mas kepada masyarakat. Jadi jangan sampailah politik itu masuk dalam sepak. Tapi sulit ya. Namanya juga politik di mana-mana itu pasti ada gitu. Jadi perlu juga kita itu berkaca di tahun 1958, Indonesia itu hampir lolos ke Piala Dunia, yang dihadapkan langsung dengan Israel juga gitu mas. Jadi dari presiden kita Soekarno dulu itu jadi selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel gitu. Jadi ini merupakan kisah part keduanya ya.
kedua kalinya. Jadi jangan sampai ada yang ketiga kalinya gitu. Jangan Ini sampai. yang perlu menjadi PR bagi pemerintahan yang Indonesia dan juga bagi masyarakat Indonesia, buka pemahaman kita tentang sepak bola Indonesia. Kalau nggak kita siapa lagi gitu. Jadi Piala Dunia yang tahun kemarin di Swedia itu kita mengalahkan Cina 2-0. Dan juga di leg keduanya kita kalah di 1-0. Tapi kalau lolos itu 4-3, kita kalah 1 gitu. Jadi kita lolos dengan agregat itu, Mas. Ketika kita melawan Israel di situ, presiden kita itu tidak ingin melawan Israel karena bertentangan dengan konstitusi yang ada di Indonesia gitu, dengan hukum Indonesia. Jadi kita kalah dalam sebelum bertanding dengan Israel. Nah ini ada kaitannya dengan yang sekarang gitu, Mas. Jadi yang lalu itu kita kalah secara sudah bertanding, tapi melawan Israel kita belum bertanding. Jadi Israel ini menang WO dalam artian kita mengundurkan diri. Nah sekarang ceritanya kita ini udah menjadi tuan rumah nih. Jadi tuan rumah Otomatis lolos kan? Iya, otomatis lolos. Kita dapat tiket, nggak usah capek-capek lah, Nggak usah hanya kualifikasi. persiapan lah gitu. Heeh. Kita bisa membantu UMKM dengan dari Indonesia. Imbasnya juga besar. Devisa kita banyak pemasukan gitu. Tapi banyak penolakan dari pejabat-pejabat politik yang menyangkut pautkan dengan sepak bola gitu. Sangat disayangkan gitu, Mas. Tapi dalam hal itu nggak jauh, tapi mungkin ada gambarannya. Takutnya karena bukan hanya pejabat yang menolak, ada dari ormas-ormas yang Indonesia yang menolak itu, Mas. Takutnya berimbas ketika Israel bermain di Indonesia, ini yang keamanan yang dijaga gitu. Keamanan ya. Ya, Kemarin keamanan. Presiden FIFA juga bilang kayak gitu ya. Karena faktor keamanan. Kalau Mas Said gimana tanggapannya ini? Kalau pendapat saya sebagai penikmat sepak bola ya Mas, ya kecewa sih Mas sebenarnya. Yang harusnya kita ini loh waktunya kita buat memperkenalkan Indonesia ke negara-negara luar, terus gagal. Terus yang saya pikirkan tuh kecewanya para pemain tuh Mas, persiapannya nggak sebentar itu loh Mas. Itu sudah TC berapa kali? Ya Kan? itu sampai ke luar negeri, sampai mungkin ada yang masih sekolah dan meninggalkan sekolahnya demi buat mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia, dan digagalkan hamin berapa gitu kan, kayak sakit hati lah gitu Mas. Jadi dari udah lama itu Mas persiapannya ya. Iya. Bahkan Stadion Gelora Bung Karno di Surabaya itu dapat apresiasi dari Presiden FIFA persiapan paling baik. Surabaya luar biasa. Surabaya. Kan kasihan sudah dipersiapkan dengan baik, bahkan dananya kalau nggak salah 300 miliar lebih ya untuk Ya, itu. persiapan Piala Dunia. Presiden Joko Widodo juga bilang seperti itu. Kan emang sia-sia. Ya kan, yang lebih kasihan lagi sih kalau menurut saya ya mentalnya para pemain muda. Mereka kan sudah bermimpi nih, ya kan, udah lama Indonesia nggak pernah masuk Piala Dunia. Ini pertama kali dalam sejarah jadi tuan rumah juga, suatu kebanggaan ya. Ketika ada segelintir orang yang menolak, ya mau nggak mau ya harus batal udah, pupus harapan anak bangsa ini sudah. Ya, banyak yang kecewa. Kemarin Andri lihat di Instagramnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, waduh itu komennya banyak, daripada like dengan komen, banyakan komennya 100.000 lebih sampai komennya ya. Iya. Bahkan pemain-pemainnya juga banyak yang berkomentar. Sangat. Karena Bapak Ganjar sendiri kan isunya kan calon presiden. Ya. Dan sekarang adalah tahun politik. Nah, Mm-mm. Ibaratnya itu kan kena ghosting Mas. Iya, Ibaratkan kita sudah memperjuangkan seorang wanita gitu. Sudah effort segala macam, terus tiba-tiba kita di ghosting, kan sakit hati Mas. Apalagi mereka sangat disayangkan. Yang disayangkan lagi ya pelatihnya itu udah luar biasa loh. Mayong itu luar biasa, mendidik dari nol memang ya, dari fisik, dari mental, semuanya udah kelihatan sebenarnya ya. Bahkan sudah meloloskan timnas senior dan U20 kalau nggak salah ke Piala Asia. Itu luar biasa. Udah berapa tahun Indonesia nggak masuk Piala Asia yang senior ya, biasa sekali. Dan juga semenjak dipegang coach STY ini kayak permainan lebih enak ditonton Mas. Lebih enak ditonton. Lebih enak ya. ditonton. Lebih apa ya, komentar bola tuh kemarin ada, pokoknya lebih rapi lah mainnya. Lebih rapi Mas. Lebih
lebih kelihatan lah, lebih kelihatan. nggak gerosak gerusuk apa gitu mainnya katanya nggak gitu. rekaman lah gitu. Kalau bahasanya orang sini kerebu, Kerebu ya. tadi kerebunya. Ada kerebunya ya. Padahal liga di Indonesia ini cuman Liga 1 yang jalan. Liga Iya. 2 kan nggak ada. Liga 2, itu, Liga Mas. 3 masih belum ada. Ya, kita berharap dengan kepemimpinan Erick Thohir, Iya. semoga semuanya berubah. Amin. Kasihan ya Pak Erick ya, baru jadi Baru ketua PSSI langsung diberikan cobaan yang luar biasa. Itu Pak Erick kemarin bolak-balik loh ke Swiss, ke Qatar ya buat melobi FIFA. Ya, itu. Bukan enak liburannya. Bukan enak itu ke sana, itu tugas berat itu. Ya, kasihan juga ya. Ya ini yang perlu menjadi warning lah Heeh. bagi para pejabat di mana yang sedang memanfaatkan panggung Piala Dunia untuk mencari simpati publik yang pada akhirnya merugikan banyak pihak termasuk merugikan Indonesia sendiri gitu Mas ya, karena bagaimana ya kembalinya kepada kita juga ketika kita membela negara lain ya ibaratnya politik internasional ya Mas ya. Imbasnya kita nggak ikut masyarakat nggak ikut ini, kita yang kena imbasnya gitu. Sedangkan mereka yang perlu diketahui Palestina pernah ingin ikut serta di kegiatan olahraga, hanya saja dihalang-halangi oleh Israel di perbatasan itu. Ya yang saya herankan itu apakah ada di balik ini dari Israel yang ada di Indonesia gitu, di mana Palestina ini ya digagalkan oleh Israel untuk mengikuti keolahragaan, sedangkan kita digagalkan ikut Piala Dunia dengan cara seperti ini gitu. Apakah ada sangkut pautnya dengan Israel gitu, kerjasama gitu Mas? Tuh, kenapa jauh-jauh hari nggak karena persiapan Piala Dunia ini tahun 2019 gitu Mas, jauh-jauh hari gitu. Kenapa nggak dari dulu ditolak gitu ya? Karena nggak ada angin, nggak ada hujan, para pejabat-pejabat H-1 Langsung bilang kayak gitu ya. ya warming itu H-1 kenapa digagalkan, dan itu sayang sekali Mas gitu. Segampang Di itu depan ya. mata gitu kita rencana kan mau nonton juga Rencananya sudah menonton sih Mas. Deket, Mas. Bagi dekat. Dari Jawa Timur kan tinggal terbang aja. Juga kan Mas Fatur punya travel, jadi saya tinggal ikut aja. Oh iya, punya usaha travel ya di sana. Sama kalau ikut sebenarnya mau aja sebenarnya. Iya, asalkan gratis kalau gitu. Iya. Tiket bayar sendiri tuh. Ya enggak semuanya dong. Makan, tiket, tempat Hotel. tidur, ya hotel. Lah gitu ya. Kemudian liburan juga ditanggung ya. Ya, ini menjadi kekecewaan kita semua ya sebagai masyarakat Indonesia. Bahkan Andre juga sebenarnya nggak bisa main bola tapi juga sering nonton timnas gitu ya. Ketika ada informasi udah batal, wah itu juga menyayat hati ya. Yang rame juga di media sosial itu adalah ketika masyarakat Indonesia itu membela Palestina tapi negaranya sendiri nggak dibela Benar banget. gitu ya. Itu juga aneh juga saya lihat, kok bisa gitu ya. Wong Palestina, duta besar Palestina di Indonesia itu aman-aman aja kok ya kan. Bahkan pemain Israel itu strikernya ada yang agama Islam, kemudian pelatihnya Palestina itu dari Israel gitu. Ini kan gak ada masalah gitu loh, kenapa kok bisa gitu ya. Ya banyak alasan juga, ada yang menyangkut pautkan dengan pembukaan undang-undang dasar ya kan, penghapusan penjajahan di atas dunia kayak gitu kan ya, kayak gitulah ya. Kita cuman masyarakat biasa mau gimana ya kan, ya cuman bisa mengeluh. Tapi kalau menurut Andre sih komentarnya harus tetap dijaga di media sosial, etika kan kena bisa undang-undang ITE itu ya. ITE Mas, apalagi gak punya orang di kepolisian, gak punya backingan lah, anggapannya bahaya. Makanya kita harus lebih bijak bermedia sosial. Kecewa ya kecewa gitu ya, tapi jangan sampai memojokkan atau memberikan kata-kata kasar atau tidak baik ya. Itu bisa kena undang-undang ITE itu. Berapa tahun itu? Tahu sampai Mas penjaranya itu? Tergantung ya Mas. Pastinya lebih karena ada angka dan juga huruf di situ. Bisa mungkin ya lebih ke angka saja sih. 2 tahun. 1 tahun 2 tahun ya. Tapi kan masih ada dendanya juga kan? Pasti kalau ini. Oke, sebelum kita tutup mungkin dari Mas Said dulu ada pesan, kesan, saran, harapan atau apa, silakan sebagai seorang mahasiswa ini. Kalau saya
kalau sebagai mahasiswanya nanti biar disampaikan dari Mas Watu, saya sebagai konten kreator aja Mas Anies. Oke. Kata-kata aja ya sih ya. Hahaha. Jalani harimu, kalau hariku biar aku aja yang jalani. Ya iyalah ngapain. Itu punya orang. Ya itu ya. Heeh. Udah itu aja. Satu gimana? Ya saya sebagai mahasiswa ya, sekarang kan sudah banyak media sosial dan juga alat untuk kita speak up, menganalisis apa ya Mas ya, kejadian dan juga kasus yang Isu-isu gitu ya. isu yang terjadi pada saat ini. Jadi janganlah kalian berada di zona nyaman terus. Kalian harus keluar dari zona nyaman tersebut. Akan bicara speak up, kita bantu masyarakat saat ini bagaimana polemik yang ada di masyarakat. Jadi ayo kita semua bangun chemistry dan juga ilmu kita terapkan secara langsung di media sosial ataupun media-media lain gitu. Jadi jangan sampai kita hanya saja diam diri sebagai mahasiswa, karena mahasiswa itu merupakan agen of change, agen perubahan. Ayo kita buat perubahan saat ini, perubahan yang secara nampak terhadap masyarakat, bukan hanya kita aktif di kampus tapi juga aktif di luar kampus. Oke, terima kasih Mas Fatur dan juga Mas Said sudah hadir di Pratiwi Radio, dan semoga obrolan kita pagi hari ini bermanfaat ya. Ambil baiknya, buang buruknya. Oke. Dan akhir kata saya Andriawan pamit, terima kasih. Nantikan podcast Pratiwi selanjutnya tentunya dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.